Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas functional programming mengenai function composition dan function chaining. Berikut anggota dari kelompok kami yang 6, yaitu yang pertama ada Muhammad Randy Firmansyah dengan NIM 2124 1010 3020. Yang kedua ada Bayinatun Nasiroh dengan NIM 2124 1010 3027. Yang ketiga ada Agusta Ahmad Bintang Widigo dengan NIM 2124 1010 3042. Yang selanjutnya ada Ahmad Amin Amrullah dengan NIM 2124 1010 3064. Selanjutnya ada Nadifiah Putri Sirani dengan NIM 2124 1010 3070. Kemudian ada Muhammad Dafa Alhaq dengan NIM 2124 1010 3090. Dan terakhir ada Nando Octavian Saputra dengan NIM 2124 1010 3095. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang function composition. Apa sih function composition itu? Dalam functional programming, function composition ini dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan variabel yang sia-sia. Nah, untuk jelasnya gambar di samping ini memenuhi prinsip functional programming karena variabel di samping ini tidak mengalami side effect. Sebagai contoh, kita mengkomposisikan dengan urutan fungsi F1, F2, F3. Maka komposisi dari F1, F2, F3 nantinya akan menjadi F3, F2, F1 dengan X, atau F3, F2, F1 dengan X, yang akan nantinya menjadi result F3, F2, F1 dalam kurung data. Nah, misalkan terdapat beberapa function seperti berikut, F1 sama dengan lambda, F2 sama dengan lambda, F3 sama dengan lambda, dan terdapat suatu data yang disimpan pada suatu variabel seperti berikut. Data sama dengan dalam list. Data tersebut kemudian diolah menggunakan fungsi-fungsi yang telah dibuat sebelumnya dengan tahapan seperti ini. R1 sama dengan F1 sama dengan data, R2 sama dengan F2 dalam kurung R1. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu function chaining. Dalam functional programming terdapat function chaining yang biasanya digunakan untuk pemanggilan atau pengoperasian dua atau lebih. Di sini biasa menggunakan pendekatan function chaining seperti bisa menggunakan code di bawah ini seperti di sini. Result sama dengan x ini sebagai perumpamaan program yang bisa diisi kelas dan ini merupakan fungsinya bisa memanggil fungsi berkali-kali. Selanjutnya yaitu soal bagaimana menerapkan dan di Python. Penerapan di Python mungkin harus menggunakan konsep pemrograman selain functional programming, tapi sebisa mungkin terapkan prinsip-prinsip functional programming seperti tidak ada side effect, tidak ada flow control, dan lain sebagainya. Nomor 2, bagaimana pendapat Anda mengenai functional composition dan functional chaining di Python? Nomor 3, implementasikan dalam bahasa programan Python. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Definisi function composition yaitu cara menggabungkan dua atau lebih fungsi sedemikian rupa sehingga output dari satu fungsi menjadi input dari fungsi kedua dan seterusnya. Misalnya ada dua fungsi f dan g dan komposisinya dapat direpresentasikan sebagai fgx di mana x adalah argumen dan output dari fungsi gx akan menjadi input dari f fungsi. Contohnya yaitu komposisi fungsi itu dapat diibaratkan dua fungsi yang berurutan, artinya fungsi yang kedua dioperasikan setelah fungsi yang pertama bekerja. Nah, contohnya yaitu komposit G dengan F dinyatakan oleh
G bundaran F. Jadi G bundaran Fx sama dengan GFX dan F bundaran GX sama dengan FGX. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan function chaining. Function chaining atau rantai fungsi adalah teknik membuat beberapa pemanggilan metode pada objek yang sama dengan cara mereturn self pada metode pada chainingnya. Jadi untuk function chaining ini memanggil metode dengan cara mereturn self pada metode chainingnya sendiri. Dan untuk konsep function chaining adalah menambah atau menggabungkan function kedua ke function pertama dan seterusnya. Lalu mereturn dan memastikan bahwa semua metode yang akan digabung atau di chaining mereturn dirinya sendiri atau self. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya akan saya lanjutkan. Di bagian kedua program ini merupakan langsung program atau logika dari function composition dan chainingnya. Jadi di sini kita membuat tiga sebuah variabel di mana F1, F2, F3 ini di dalamnya terdapat lambda dan ada operasi kayak aritmatika seperti lambda x ditambah 5 dan di F2 ada x dikalikan dengan 2 dan F3 x dibagi dengan 2. Nah, ini nantinya digunakan untuk menjalankan fungsi komposisi, yaitu variabel di dalam variabel itu. Oke, selanjutnya ada kelas jumlah. Nah, kelas jumlah ini untuk function chainingnya kita di sini menggunakan sebuah class dengan jumlah, lalu di dalamnya terdapat beberapa fungsi, yaitu 3 fungsi tepatnya. Jadi di sini ada def, init yang menampung 2 parameter self dan list, di mana self list itu sama dengan list. List ini bisa dikatakan nanti berisikan nilai atau value-nya nanti. Nah, yang berikutnya ada def den. Den ini yang digunakan nanti untuk pemanggilan fungsi, di mana terdapat 3 parameter, yaitu self, func, dan guiden. Nah, guiden ini mungkin berbeda dengan parameter yang sebelumnya, karena di sini ada bintang. Nah, bintang ini itu kita tambahkan karena semisal kita nanti ini membuat fungsi dan jumlah parameternya itu pas waktu kita panggil itu tidak jelas alias tidak pasti. Jadi kita tambahkan variabel bintang di depan parameter guiden dan nantinya kita bisa memanggil berapapun parameter yang kita inginkan nanti pas pada saat waktu melakukan pemanggilan fungsinya. Lalu di bawahnya ada self list, func, list guiden ini logikanya, lalu mereturn self-nya, lalu di fungsi berikutnya ada devShow, di mana devShow ini untuk menampilkan hasil dari penjumlahan atau logika di atasnya, yaitu di fungsi den dan fungsi init. Lalu show ini mereturn self list. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang untuk menampilkan jadi fungsi komposisinya ya. Ya, ini menggunakan pemanggilan komposisi sama dengan variabel ke-1 dalam kurung variabel kedua, dalam kurung variabel ketiga, dan dalam kurung 20. Nah, itu artinya itu variabel di dalam variabel, di dalam variabel, dan di dalam variabel, seperti yang dijelaskan pada rekan saya tadi. Natif itu seperti anggapannya itu pada matematika kita terdahulu itu seperti F bundaran GX. Nah, jadi untuk Fx-nya adalah GX tersebut. Nah, bisa dikatakan dari pertama nilai value-nya 20, jadi F1 ini dimasukkan ke F2-nya, jadi 20 plus 5. Nah, kemudian dijumlahkan ke operasi selanjutnya, yaitu F2 dikali 2, jadi 25 dikali 2, yakni 50. Kan, tapi di situ ada pemasukan
di dalam variabel, masuk ke dalam variabel, yakni fungsi selanjutnya yaitu 50/2. Nah, maka hasilnya yakni adalah 25. Ini untuk fungsi composition. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk fungsi chaining atau fungsi rantai ini, yaitu chaining sama dengan jumlah, yaitu dengan apa ya? Dengan anunya 20, datanya 20, .10, F1, .10, F2, .10, F3, dan print chaining .show. Ini beda dengan composition karena apa ya? Karena chaining ini bukan digabung tapi ada dimasukkan beberapa metode. Nah, di sini ini jumlah datanya itu 20, kemudian 10 F1 ini apa? Ditambah 5. Jadi yaitu 20, kemudian ditambah 5 menjadi 25. .10 F2 yaitu 25 dikali 2 yaitu 50, dan kemudian lagi .10 F3 yaitu 50 dibagi 2 yaitu sama dengan 25. Nah, jadi bedanya itu kalau composition itu semuanya apa ya, fungsi-fungsinya itu digabung. Nah, kalau di fungsi chaining ini fungsi apa ya, masih ditambahi beberapa metode gitu. Kalau di sini yaitu metodenya yaitu 10. Nah, baik, untuk selanjutnya maka nanti outputnya akan 25. Nah, seperti ini outputnya 25. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.